Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi terkait dengan bagaimana cara membuat skripsi atau laporan penelitian yang sangat cepat dengan dibantu aplikasi atau portal OpenAI ChatGPT. Silahkan buka openai.com ChatGPT. Lalu bagi yang belum sign up, silahkan daftar dulu, klik sign up, atau kalau sudah daftar silahkan klik login. Kemudian silahkan klik ChatGPT ya. Nah, kalau sudah login tampilannya seperti ini. Untuk membuat skripsi atau minimal proposal skripsi biasanya harus punya bahan atau konteks yang ingin diteliti. Biasanya mahasiswa itu sudah menemukan konteks atau keunikan apa yang ingin dikaji, tapi bingung merumuskan sebuah redaksi judulnya. Oleh karena itu, siapkan dulu template proposal skripsinya, misalnya seperti ini ya. Ini tiap kampus berbeda-beda, judul, konteks penelitian atau latar belakang, fokus penelitian atau rumusan masalah dan seterusnya kita tulis dulu, kita siapkan. Nah, nanti ChatGPT akan membantu dalam memberikan garis besar isi dari proposal ini. Misalnya kita awali dari judul. Misalnya kita sudah menemukan sebuah konteks yang ingin kita teliti. Ada sebuah sekolah misalnya atau madrasah yang menerapkan program ekstrakurikuler, program tahfidz misalnya seperti itu. Keunikannya itu tidak bisa dikarang, harus post facto, artinya harus ada faktanya dulu. Tapi kita bingung merumuskan judulnya. Nah, kita minta bantuan di sini, misalnya buatkan judul skripsi tentang program tahfidz, misalnya seperti ini, Al-Quran. Nanti di sini akan memberikan alternatif judul. Nah, seperti ini, misalnya kurang cocok ya, karena ini hanya satu pilihan, misalnya begini. Kita copy aja di sini. Buatkan beberapa judul. Coba. Nanti tinggal kita pilih judul mana yang paling tepat menurut kita. Ini ditawarkan 10 judul terkait dengan program tahfidz Al-Quran. Yang pertama, evaluasi metode pengajaran dalam program tahfidz, studi kasus pada efektivitas, metode tradisional dan teknologi interaktif. Pengaruh ini kuantitatif. Analisis peran motivasi, ya. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi untuk program tahfidz. Nah, ini bagus-bagus sekali, bisa dipilih ya. Studi perbandingan program tahfidz Al-Quran di sekolah formal dan pondok pesantren. Ya, ini bagus sekali, ini nomor 5 misalnya kita ambil membandingkan dua program tahfidz ya. Anggap saja kita mau meneliti di lembaga formal dan di lembaga pesantren. Kita paste di sini. Nah, seperti ini judulnya. Studi perbandingan antara program tahfidz Al-Quran di sekolah formal. Lebih baik ini dikasih nama sekolahnya, misalnya SMP A misalnya, dan pesantren B. Dalam mencapai atau begini, di sekolah formal dan pondok pesantren, studi pada SMP A dan
pesantren B, misalnya seperti ini. Nah, ini judul skripsi. Nah, judul sudah kita dapatkan, kemudian tahap kedua membuat konteks penelitian atau latar belakang masalah. Nah, ini tinggal kita copy nanti judul intinya ini ya. Kita copy, kita perintahkan di sini buatkan latar belakang masalah tentang di paste judulnya tadi. Nah, ini lengkap dengan referensinya, referensi dan daftar pustaka. Nah, seperti ini, lengkap dengan referensi dan daftar pustaka. Atau kita innote begitu aja, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah membuat latar belakang, kita tunggu sampai selesai. Ini tampaknya hanya daftar pustakanya ya, inputnya belum muncul. Ini daftar pustakanya lengkap sekali ya. Nah, coba perintahnya kita ubah karena ini inputnya belum muncul. Lengkap dengan sumber, nama penulis, dan tahun. Mungkin tidak memahami input itu apa gitu ya, serta daftar pustaka. Nah, ya masih inputnya masih belum muncul karena di sini dimunculkan di daftar pustaka. Ya, ini garis besarnya ya, misalnya seperti ini kita copy, nanti kita tambahkan lagi di setiap bab. Ini isinya latar belakang atau konteks penelitian. Kita copy di sini. Nah, ya. Kemudian kita rapikan, kita blok, ketik Ctrl J supaya rata kiri kanan. Nah, seperti ini. Nah, hanya saja ini belum ada inputnya ya. Kalau di sini sudah ada sih, daftar pustakanya ada. Kurang lebih ini paragraf pertama, paragraf kedua, dan seterusnya. Nah, daftar pustaka ini nanti kita kopikan di bagian daftar pustaka ya. Kita copy, salin, scroll ke bawah, cantumkan di daftar pustaka. Nah, seperti ini. Nanti kita tata. Ini daftar pustaka untuk konteks penelitian. Nah, konteks penelitian garis besarnya sudah ada ya. Kemudian nanti tinggal nambah-nambahin saja di bawahnya, ini tambahin dan seterusnya. Ini garis besarnya saja ya. Kemudian fokus penelitian, otomatis ini ya menyesuaikan judul. Jadi misalnya begini, di copy judulnya ke konteks penelitian, ke fokus penelitian atau rumusan masalah ya. Fokus penelitian itu ya menyesuaikan dengan isi yang mau diteliti, misalnya bagaimana
bagaimana program tahfidz di lembaga formal atau di SMP A tadi itu. Di SMP A. 2. Bagaimana program tahfidz di pesantren B. Baru yang kedua, bagaimana perbandingan antara program tahfidz di SMP A dan pesantren B. Nah, fokusnya seperti ini. Kemudian di sini tujuan penelitian tinggal di copy, ya ini di copy ke tujuan penelitian. Tinggal ganti mendeskripsikan gitu aja sederhana. Di copy di sini ganti mendeskripsikan program tahfidz. Ini tanda tanyanya dihapus. Yang bawah juga begitu, mendeskripsikan. Ini mendeskripsikan sama. Dihapus tanda tanyanya di seperti ini. Nah, kalau manfaat penelitian saya kira sudah cukup jelas ya. Tinggal diisi sesuai dengan judul. Manfaat penelitian itu ya bagi siswa misalnya. Bagi siswa apa manfaatnya? Bagi guru apa manfaatnya? Bagi kepala madrasah, bagi kepala sekolah apa manfaatnya? Bagi yayasan misalnya, kalau pesantren kan yayasan, apa manfaatnya? Ini dijelaskan sendiri, tidak perlu bantuan ChatGPT kalau manfaat penelitian ini. Lah, definisi ini adalah mendefinisikan apa namanya, istilah-istilah yang ada di judul. Nah, misalnya seperti ini. Ini kita minta bantuan ChatGPT juga. Kita buat dulu komponennya. Pertama, program tahfidz Al-Quran ya. Yang kedua adalah sekolah menengah pertama, kemudian pesantren. Ini cukup ya. Kita copy program tahfidz Al-Quran ini. Kita copy. Kita minta bantuan dari GPT lagi. Buatkan definisi istilah program tahfidz Al-Quran. Enter. Nah, sudah dibuatkan satu paragraf dan saya kira sudah benar, tinggal kita copy. Salin ke sini. Nah, program tahfidz Al-Quran tinggal kita tambahi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ya, kita blok Ctrl C supaya rapi ya, kita tata kembali. Nah, kemudian definisi istilah yang kedua adalah sekolah menengah pertama. Sekolah menengah pertama. Nah, sama kita copy. Menengah, sorry. Kita copy ke ChatGPT juga. Buatkan definisi istilah tentang sekolah menengah pertama. Kita enter. Nah, sekolah menengah pertama adalah tingkat sekolah menengah dan seterusnya. Nah, panjang sekali ini ya. Nggak perlu panjang-panjang sebenarnya. Tidak apa-apa, sudah kita copy karena ini sudah cukup baik ya. Kita salin, pindah ke sini ya. Nah, kemudian kita tata kembali supaya formatnya sama di sini. Kita klik Shift Ctrl C, kemudian ini di blok
Shift Ctrl V. Nah, supaya sama dengan format di atasnya. Ini digabungkan, tidak apa-apa, karena cukup satu paragraf saja ya. Nah, definisi istilah yang baik di sini, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah, nah seperti ini. Sekolah menengah pertama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah, dan seterusnya. Sudah cukup baik. Kemudian di sini pesantren. Definisi yang ketiga adalah pesantren. Sama, kita minta bantu juga. Buatkan definisi istilah tentang pesantren. Enter. Ini kita tunggu. Nah, sudah dibuatkan, kita tinggal copy saja. Copy. Kita paste di sini ya. Kita blok. Lalu Ctrl Shift V supaya sama kayak yang di atasnya. Kita gabungkan menjadi satu paragraf. Oke, definisi istilah sudah selesai. Sistematika pembahasan ini sesuaikan dengan buku pedoman. Tidak usah menggunakan ChatGPT. Dengan pedoman masing-masing kampus ya. Pedoman karya tulis ilmiah. Nah, kemudian penelitian terdahulu itu kita minta bantuan ya. Kita copy judulnya tadi, judul utama. Judul utamanya saja, lokasinya tidak perlu ya. Kita copy. Di sini kita perintahkan buatkan penelitian terdahulu tentang, judulnya di paste. Nah, kita enter. Ini judulnya penelitian terdahulu yang baik dari jurnal ya maupun dari tesis, skripsi maupun disertasi. Nanti akan muncul di sini, tinggal kita copy di naskah kita ya. Tunggu dulu karena masih dicari. Ini bagus-bagus sekali karena jurnal internasional, kemudian jurnal nasional ya. Penelitian terdahulu ini tidak hanya skripsi saja ya. Meskipun kita membuat skripsi, tesis maupun disertasi itu lebih baik dari jurnal-jurnal internasional ya. Khususnya yang terbaru 5 tahun terakhir. Jangan hanya dari skripsi, lebih-lebih hanya dari lembaga atau kampusnya sendiri. Nah, ini sudah masih dibuatkan, masih proses. Kita tunggu saja. Oke, saya kira sudah selesai. Ini ada beberapa penelitian terdahulu ya. 1, 2, 3 ya, 3. Saya cukup, bisa dikembangkan lagi, misalnya lebih fokus buatkan penelitian terdahulu dari tesis misalnya. Nanti akan muncul khusus tesis. Bisa ditambahkan, ini contoh saja, kita ambil 3 ya. Lebih banyak lebih baik ya, misalnya 5 atau sampai 10. Tinggal kita copy di sini, salin, masukkan ke bagian penelitian terdahulu. Di sini kita pastekan. Oke. Kemudian kita tata ya. Misalnya nomor 1 ini. Redaksinya disesuaikan. Atau A ya, karena 1 di atasnya berarti A.
Nah, seperti ini. Penelitian pertama dengan judul, nah tinggal seperti ini, yang ditulis oleh, nah baru tahunnya kasih dalam kurung tahun 2017 misalnya, dalam, nah jurnalnya ini dimiringkan kalau di dalam jurnal. Nah, hasil penelitian ini langsung digabung di sini. Nah, seperti ini. Kemudian penelitian ketiga sama, tinggal di copy dari sini aja. Penelitian kedua dengan judul, nah, yang ditulis oleh, tahunnya diberi kurung seperti ini, dalam nama jurnalnya dimiringkan, hasil penelitiannya digabungkan di sini. Nah, penelitian ini memiliki fokus penelitian ya seperti ini. Kemudian yang ketiga tinggal di paste seperti tadi, penelitian ketiga dengan judul yang ditulis oleh Ahmad Hasan, tahunnya diberi kurung 2020, dalam nama jurnalnya dimiringkan, lalu hasilnya dikembangkan di sini. Nah, sudah jadi kita punya 3 penelitian terdahulu ya dari beberapa jurnal bereputasi. Nah, kita perannya hanya di bagian terakhir ini. Kita dari beberapa penelitian terdahulu dapat dianalisis. Baru dianalisis perbedaannya. Perbedaan dengan penelitian ini di aspek apanya, ini dari kita sendiri. Nah, ini dari kita sendiri ya, kita kasih tanda aja lah seperti ini. Jadi penelitian terdahulu itu dianalisis lalu dicari perbedaannya. Penelitian pertama perbedaannya apa, penelitian kedua dengan penelitian kita ini. Nah, sudah selesai. Baru di sini kajian teori. Kita rumuskan dulu aspek-aspek atau komponen kajian teori. Dalam penelitian kita yang difokuskan apa yang mau dibedakan? Yang pertama mungkin di sini program tahfidz Al-Qur'an. Atau langsung saja di sini tidak apa-apa dijadikan beberapa teori pengertian tahfidz Al-Qur'an. Setelah pengertian apa misalnya metode yang mau kita bedakan nanti metodenya, kemudian apalagi media boleh, kemudian metode tahfidz, media evaluasi misalnya yang mau kita cari dibandingkan metodenya, medianya, evaluasinya, misalnya seperti ini. Faktor ya, faktor yang mempengaruhi program tahfidz Al-Qur'an. Nah, seperti ini baru kita minta tolong ChatGPT terkait dengan masing-masing sub kajian teori ini. Kita copy pengertian tahfidz Al-Qur'an, kita minta bantuan ChatGPT buatkan pengertian tahfidz Al-Qur'an lengkap dengan sumber ya, nama dan tahun ya, serta daftar pustaka. Nah, jadi seperti ini, buatkan pengertian tahfidz Al-Qur'an lengkap dengan sumber, nama penulis,
dan tahun serta daftar pustakanya kita enter. Ya ini ada tapi sedikit, tidak masalah. Ini contoh saja, nanti bisa dikembangkan lagi. Mungkin pengertian menurut A, menurut B bisa diinstruksikan di sini. Ini contoh saja. Kita ambil satu paragraf ya di sini. Kita paste. Nah, ini dikembangkan sendiri, ditambah-tambahi sendiri ya. Kembangkan. Kemudian daftar pustakanya tadi dipaste di bagian daftar pustaka. Nah, pengertian itu diambil dari beberapa sumber ini sebetulnya dirangkum. Nah, masukkan ke daftar pustaka paling bawah. Nah, sini tinggal dipaste. Nah, sudah daftar pustakanya banyak sudah ini. Kemudian kajian teori yang kedua, metode tahfidz. Sini juga sama, buatkan kajian, kajian teori metode tahfidz lengkap dengan referensi, nama penulis, tahun, dan daftar pustaka. Kita enter. Kita lihat sudah cocok belum. Kalau belum cocok ya nanti bisa dicari lagi. Ini tidak apa-apa di copy, contoh saja, tidak usah semua, bagian ini saja. Salin, kemudian mudah ya, kita beli saja ini. Kita paste di sini ya. Nah, baru kita tata di sini. Metode ini secara umum pengantarnya. Kita blok, kita kasih nomor ya. Nah, begini, tapi dikembangkan juga ini, jangan hanya seperti ini. Kembangkan. Ini pancingannya saja ya. Kembangkan. Nah, baru tadi itu kita copy daftar pustakanya di paling bawah lah ini. Saya copy daftar pustakanya, pindah ke bagian daftar pustaka paling bawah sini. Nah, nanti kita tata, mungkin ada daftar pustaka yang sama ya kita hapus. Ini contoh sajanya seperti ini. Lalu media tahfidz, ya, media tahfidz Al-Quran. Buatkan kajian teori tentang media tahfidz Al-Quran lengkap dengan sumber, nama penulis, tahun, dan daftar pustaka. Nah, kita tunggu.
Oke, sudah selesai, kita pilih mana yang berkaitan. Misalnya ini pemanfaatan media. Tidak apa-apa, kita copy semua. Sampai sini ya. Kita salin, masukkan di bagian media. Kita tata kembali nih. Bu, di nomor, kemudian penerapannya. Penerapan media dalam tahfiz Al-Quran. Nah, ini macam-macam media ya. Macam-macam media yang bisa digunakan dalam pembelajaran tahfiz Al-Quran. Nah, seperti ini. Lalu kembangkan ya. Ini contohnya. Lalu kembangkan. Jangan lupa daftar pustakanya juga dimasukkan. Salin, masukkan di daftar pustaka. Nah, nanti ditata kembali di akhir nanti. Dan seterusnya ini sama, prosesnya sama ya. Tidak perlu saya jabarkan semua, nanti diikuti langkah-langkah seperti yang tadi. Begitu juga dengan dengan metode penelitian. Metode penelitian di sini kan menggunakan kualitatif ya. Tinggal di sini aja diminta bantuan, buatkan pengertian, narasi, pemilihan metode kualitatif. Misalnya begini, lengkap dengan sumber dengan daftar pustaka gitu aja, tidak apa-apa. Ini malah dia bisa ngoreksi sendiri ya. Kita memilih metode kualitatif, dia sudah bisa. Metode kualitatif yang dimaksud dalam penelitian dengan judul ini, nah yang cocok seperti ini. Nah, ini cocok sudah. Kita ambil, kita copy paste. Kita copy, kita salin, taruh di sini. Nah, tinggal kita datang ya. Nah, nanti boleh rujukannya ya ditulis menjadi footnote atau endnote tadi itu ya, sesuai dengan pedoman yang berlaku pada kampus kalian. Nah, ini kan kenapa memilih metode kualitatif ini dijelaskan sudah. Kemudian referensinya juga kita masukkan. Ini ada Creswell dan lain-lain. Ini referensi-referensi buku babon, ini malah referensi utama. Kita masukkan di daftar pustaka. Nah, begitu. Kemudian bagian lokasi ini jelaskan, tidak perlu minta tolong ChatGPT kalau ini jelaskan nama lokasi ya, nama lokasi,
Nama lokasi, alamat, alasan memilih lokasi itu. Nah, ini dijelaskan sendiri, tidak perlu minta tolong ChatGPT kalau ini, karena sifatnya objektif ya. Ini juga begitu, subjek penelitian itu informan-informan yang mau diteliti. Nah, mungkin yang dijelaskan di sini apa ya? Ininya teknik memilih informan ya. Biasanya kalau hanya lokasi satu seperti atau dua dan informannya nggak banyak, kita menggunakan purposive, teknik purposive. Ya, baru kita di sini jelaskan alasan memilih teknik purposive ya, dalam menentukan informan atau narasikan ya, tolong narasikanlah seperti ini. Tolong narasikan alasan memilih teknik purposive dalam menentukan informan ya. Dia sudah mengoreksi sendiri ya, ditambahi dengan judul tadi. Nah, ini lengkap sekali. Kenapa memilih teknik itu? Tinggal kita copy saja dari atas. Dalam penelitian kami dengan judul ini, kami memutuskan menggunakan teknik purposive. Alasannya detail sekali. Ya, kita copy dari mulai bawah ini sudah. Salin, kemudian paste di sini. Ya. Baru kita tata di sini. Kita tata. Bahasa kami ini harusnya diganti penulis ya. Tinggal gini, blok kami, copy, Ctrl C, Ctrl H ya, replace. Di sini ganti penulis, jadi gitu, penulis. Biar semua kata kami itu ganti penulis. Nah, ada 19 kata kami, jadi penulis semua. Oke. Ini penulis dengan judul. Tinggal dikasih nomor-nomor ya, supaya rapi. Alasannya detail sekali. Ada 4 alasan ini ya. Nah, baru di paling bawah siapa-siapa nama informannya dijelaskan. Jelaskan nama-nama informannya. Dalam penelitian ini, informan yang menjadi subjek penelitian siapa saja dijelaskan. Di sini juga gitu. Tekniknya kalau kualitatif biasanya wawancara, observasi, dokumentasi. Bisa minta tolong di sini ya, narasikan teknik pengumpulan data, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Nih, daftar pustakanya ya, meskipun tidak diperintah dia sudah bisa deteksi sendiri ya. Nah, ini dalam penelitian ini ya, dari bawah aja kita copy, dia sudah bisa mendeteksi sendiri ya. Kita paste di sini, kita rapikan seperti yang tadi, Ctrl Shift V ya. Nah, kita kasih nomor ya biar rapi.
cara observasi dan dokumentasi. Sudah rapi, sudah ya. Ada penjelasannya juga. Baru daftar pustakanya jangan lupa di copy juga di sini ya. Mungkin nanti ada yang sama, tinggal kita hapus. Oke, kemudian bagian selanjutnya adalah analisis data. Analisis data biasanya kualitatif itu menggunakan analisis data interaktif ya, menurut Miles and Haberman. Langsung kita perintahkan di sini. Tolong narasikan analisis interaktif Miles, misalnya 2014 ya, kondensasi data, display data, dan verifikasi data. Nah, nanti yang ingin kita gunakan 3 langkah ini, 3 langkah analisis ini ya, karena kualitatif tinggal kita enter. Buka dengan daftar pustakanya ya. Nah, yang terbaru ini Miles yang terbaru. Oke, tinggal kita copy. Kita paste di sini. Oke. Oh, sorry. Kita blok, kita rapikan. Nah, kasih poin-poin nomor sesuai dengan urutan tadi. Kondensasi data, oke sudah. Kemudian display data. Display data, kemudian verifikasi atau penarikan kesimpulan. Nah, sudah. Jadi, daftar pustakanya jangan lupa juga di copy. Ini satu aja enggak apa-apa karena ini intinya dari Miles and Haberman 2014 ya. Copy di bagian paling akhir, nanti kita urutkan ini secara otomatis ya. Oke. Kemudian keabsahan data. Keabsahan data paling umum menggunakan teknik triangulasi. Di sini langsung aja. Tolong narasikan teknik analisis data atau analisis data dengan teknik triangulasi. Itu aja enggak apa-apa. Triangulasi ini ada triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi teknik, triangulasi waktu, dan lain-lain. Gini aja enggak apa-apa. Dia akan lebih memahami lah. Dalam penelitian ini kami kan sudah memahami dia triangulasi sumber, triangulasi metode ya, triangulasi peneliti membandingkan dengan peneliti yang lain. Kemudian nah 3 enggak apa-apa, 3 cukup sudah. Oke, lengkap dengan daftar pustakanya, kita copy. Kita copy. Paste di sini. Nah, kita tata. Kita rapikan.
Kalau tahapan ini sesuaikan dengan buku pedoman ya, sesuaikan dengan buku pedoman. Ini karena tahapan penelitian ini ya disesuaikan dengan waktu, tidak perlu minta tolong ChatGPT kalau ini ya. Waktu mulai pra penelitian, misalnya pengurusan surat izin tanggal berapa, pengumpulan data tanggal berapa, sampai penentuan keabsahan data tanggal berapa, sampai membuat laporan dan seterusnya. Ini tidak perlu minta tolong ChatGPT. Saya kira sudah jelas ya. Nah, sampai daftar pustaka ini sudah terisi secara bertahap tadi. Daftar pustaka yang ini juga kita tambahkan ya. Saya kira tadi ini sudah masuk juga ya, tadi sudah kita copy. Nah, untuk mengurutkan daftar pustaka ini tidak perlu satu-satu, tinggal kita blok. Kita blok dari awal sampai akhir ini ya. Kemudian ini bagian home, kemudian pilih yang ini ya. Ada sort ya, sort A ke bawah Z, tinggal diklik, klik OK. Oke, nah sudah urut menurut abjad ini. Tinggal kita koreksi mana buku-buku atau referensi yang sama. Misalnya ini Al-Ghazali sama, kita hapus satu. Yang sama-sama kita hapus ini As-Suyuti sama, hapus satu. Creswell ini sama, hapus ya. Denzim ini sama, hapus. Meriam ini sama, hapus. Ini pattern ini hapus satu. Silverman karena sama, hapus satu. Sudah selesai. Nah, alhamdulillah kita sudah bisa membuat, sudah jadi proposal skripsi atau proposal penelitian ya. Ini tinggal dikembangkan ya. Ini hanya gambaran umum, sudah jadi 13 halaman, bisa dikembangkan atau ditambah-tambahi dengan data-data kita sendiri tanpa yang belum ada di ChatGPT tadi itu. Ya, mungkin itu saja tutorial kali ini terkait dengan cara membuat skripsi dengan cara cepat ya, menggunakan alat bantu ChatGPT. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap. Saya Airi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.